Ya, pemirsa, kasus dugaan peredaran narkoba di Rutan Salemba yang menyeret nama artis Ahmad Zhoni ini menyita perhatian publik. Lantas sesungguhnya apa yang menjadi solusi tepat agar jual beli narkoba ini tidak terulang kembali? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada Pak Hamid Awaludin yang merupakan Menkumham periode 2004-2007. Selamat malam, Prof. Malam. Ya, sehat selalu, Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya sudah ada Prof. Henry Yosodiningrat yang merupakan Ketua Umum DPP Granat. Selamat malam, Prof. Henry. Sehat selalu. Terima kasih sekali lagi sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa juga telah terhubung bersama kami Pak Hamid Nur Yasin yang merupakan anggota dari Komisi 13 DPR RI. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Hamid Nur. Selamat malam, Mbak Windy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Prof. Hamid, Pak Hendri. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Ya, Bapak-Bapak, ini menjadi sebuah perbincangan yang menarik. Langkah yang diambil oleh DPR khususnya dari Komisi 13 adalah untuk membentuk panja yang telah disepakati gunanya untuk mengawasi lembaga pemasyarakatan. Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Hamid. Pak Hamid, sesungguhnya apa yang melatar belakangi kemudian disepakatinya dibentuk panja? Pak Hamid Nur? Ya, terima kasih Mbak Windy. Ya. Jadi masalah peredaran narkoba ini adalah masalah yang sangat pelik menurut hemat kami. Jadi kemarin waktu kita rapat komisi tanggal 15 itu Pak Dirjen memaparkan data terbaru dari Dirjen Pemasyarakatan per tanggal 14 Oktober 2025 ini menunjukkan bahwa jumlah penghuni lapas itu mencapai 278.000 orang. Padahal kapasitas nasional hanya 146.000, artinya over capacity atau overcrowded ini hingga sampai dengan 90%. Ya, jadi ini yang saya maksud pelik itu di situ. Iya. Nah, kemudian karena yang paling mengkhawatirkan itu lebih dari separuhnya atau 54%-nya atau 150.000 narapidana itu merupakan kasus narkoba. Dengan hanya 37.000 petugas di 627 unit lapas dan rutan, jadi satu petugas harus mengawasi kurang lebih sekitar 75 warga binaan sekaligus, Mbak Windy. Yeah. Sehingga kondisi ini membuka celah besar bagi peredaran narkoba dari dalam lapas ini sangat mungkin terjadi karena pengawasan yang sulit dengan jumlah SDM petugas lapas yang sedikit sementara jumlah napi yang cukup banyak. Itu Mbak Windy. Ya. Yang melatar belakangi kemarin waktu kita rapat itu mensepakati agar dibentuk panja itu diantaranya agar kita bisa lebih dalam mengelaborasi persoalan-persoalan yang ada di lapas tersebut, Mbak Windy. Ya, Pak Hamid Nur, kami ingin mengetahui dari panja ini sendiri kewenangannya apa saja? Jadi dengan kita bentuk panja itu otomatis yang pertama kita punya beberapa kewenangan, yakni kita bisa mengidentifikasi akar masalah penyebab lemahnya pengawasan di lapas dan rutan itu, Mbak Windy. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan sistem pengawasan dengan melibatkan mungkin ahli kriminologi, kemudian praktisi hukum, kemudian tokoh masyarakat sipil agar kita lebih ketat dan transparan dalam mengidentifikasi persoalan di lapas, baik itu kepada petugas lapas maupun kepada para warga binaan. Kemudian yang ketiga, Mbak Windy, jadi juga kita bisa membedah sekaligus menangani kekurangan SDM yang selama ini menjadi titik lemah
dalam pengawasan napi narkoba yang merupakan warga binaan di lapas-lapas itu. Kemudian yang keempat, dengan kewenangan Panja kita bisa mencegah kasus itu berulang, karena kasus yang terakhir ini kan peristiwanya berulang-ulang, agar kasus-kasus seperti beredar narkoba oleh napi tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Gitu Mbak Windy. Baik, Prof. Hamid, kita juga harus menggarisbawahi atas kejadian yang baru saja terjadi. Ada nama artis yang terseret dalam kasus peredaran narkotika, yakni Ahmad Zoni. Ditahan sebagai pengguna, tapi ini naik kelas istilahnya seperti itu. Bagaimana pendapat Anda? Begini ya, kita lihat itu narkoba. Tidak ada kejahatan yang melebihi kejahatan narkoba. Iya. Karena kalau penjahat lain begitu masuk, dia berhenti melakukan kejahatan. Misalnya mencopet, apa dan sebagainya. Ya. Kalau narkoba masuk penjara justru bisa berlipat-lipat lagi pekerjaannya. Kenapa? Apa itu karakter penjahat narkotik? Ya. Networknya banyak, keluar dan di dalam. Kenapa network banyak? Ada uang cash, ya, ada uangnya. Ketiga, licik dan cerdas, semua bisa dikelabui. Saya kasih contoh. Ya. Ada narkotik waktu saya menteri, Mas. Katanya rajin masuk masjid sholat dan selalu membawa sajadah tebal. Kan membingungkan kan, sajadah tebal. Ya. Setelah saya iseng suruh buka, ternyata di dalamnya itu narkotik. Ini contoh ya. Jadi memang membutuhkan skill tertentu. Harapan saya, petugas yang berfungsi dalam lapas itu dibekali ilmu pengetahuan intelijen. Ya. Bagaimana intelijen itu pertama memahami karakternya, kedua ya memahami jaringan yang ada di dalam dulu, Pak. Dan secara teknis yang paling bagus mungkin jangan ada narapidana narkotik menempati ruangan yang sama bertahun-tahun. Harus dirotasi itu. Harus rotasi. Rotasi. Ya, secara acak dan secara dadakan. Jangan dipersiapkan. Karena kalau dia menempati sel tertentu, dia sudah tahu lekuk-lekuknya itu sel. Ya, di mana diselundupkan, lubang mana dan sebagainya dan seterusnya. Dan yang saya bayangkan juga, terima kasih Bapak anggota Dewan yang terhormat bisa punya komitmen mengawasi, tapi sekaligus ya melengkapi lembaga pemasyarakatan kita itu dengan high sophisticated teknologi untuk mengawasinya. Misalnya CCTV-nya, tolong diberikan yang tercanggih, yang jaraknya itu bagus dan tidak blur gambarnya dan sebagainya dan seterusnya. Karena kalau tidak, itu berputar terus ini. Ingat kehidupan penjara adalah refleksi dari kehidupan nyata di luar. Kalau angka narapidana narkotik naik di dalam, berarti angka di luar juga naik. Ada korelasi antara apa yang terjadi di luar dengan di dalam. Itu komentar pertama saya. Prof. Henry, jika Anda melihatnya, apakah pembentukan Panja ini memang benar-benar merupakan solusi yang bisa ataupun langkah awal untuk memutus rantai jual beli narkoba, Prof. Henry? Lupakan Panja. Lupakan Panja. Ya. Benahi aja yang sudah ada. Cari akar masalah. Akar masalah pertama, integritas moral dari aparat yang ada di dalam. Ya. Saya pernah paparkan, saya pernah tunjukkan video dalam satu podcast kalau saya nggak salah, Mata Najwa, ketika saya masih di DPR waktu itu. Ini tadi rutan Salemba ya. Di Salemba itu ada ruangan yang pada waktu itu ya, ada arwana dengan super red, ada meja biliar, ada televisi, ada komputer, ada ini banyak sekali ya. Nah, HP. Kalau mau memutus mata rantai, pertama putus jangan sampai bisa menggunakan alat komunikasi ini, ya. Karena komunikasi mereka yang mengendalikan mereka segala macam itu keluar dengan menggunakan ini. Oke. Tolong tunjukkan dengan saya rutan mana, LP mana yang di dalamnya
kurang dari 50% penghuni adalah kasus narkoba. Ya, itu satu. Tolong tunjukkan dengan saya LP mana, rutan mana yang tidak ada peredaran gelap dan pengendalian narkotik dari sana. Tempat pengendalian narkotik yang paling nyaman, paling aman di dunia ini, khususnya di Indonesia, adalah dari rutan dan LP. Dengan cara menggunakan ini. Ini aja yang dibenahi. Benar kata Prof. Hamid tadi ya. Peralatannya harus canggih. Jadi percuma ada alat kalau alat itu tidak dipergunakan. Setiap orang yang masuk ya betul-betul diperiksa, termasuk petugas. Ya, dilakukan begitu. Pembersihan. Kalau ini kita masih abai, mau 1000 panja pun segala macam nama panja itu nggak ada gunanya. Tadi kita dipertanyakan apa kewenangan panja, nggak jelas juga. Yang ada panja ini nanti lumayan besar biaya anggaran untuk panja ini. Karena saya tahu, saya penonton anggota DPR RI satu periode, saya tahu. Meskipun satu periode, saya tahu di mana pengeluaran segala macam untuk bentuk satu panja itu. Gitu. Iya, boleh kita langsung minta tanggapannya Pak Hamid Nur. Bagaimana ini? Apakah panja dilupakan saja, Pak Hamid Nur? Tes. Ya, halo? Ya, silakan. Ya, Mbak. Jadi dengan panja itu kita bisa, menurut hemat kami ini ya, dan kemarin waktu kita rapat di Komisi 13 pimpinan dan segenap anggota itu semuanya sepakat, seluruh fraksi sepakat agar dibentuk panja. Dengan harapan dengan dibentuk panja itu kita bisa mengidentifikasi akar masalah penyebab lemahnya pengawasan di lapas dan rutan, Mbak Windy. Nah, kemudian ini kan persoalan terjadi ini karena yang pertama faktor warga binaan, yang kedua faktor petugas. Jadi petugas ini juga harus betul-betul profesional dia dan berpegang teguh dengan aturan-aturan yang harus ditegakkan oleh petugas. Kemudian yang kedua, meningkatkan sistem pengawasan dengan melibatkan ahli yang saya sampaikan tadi, ahli kriminologi dan sebagainya, sehingga mereka akan beliau akan memberikan masukan-masukan kepada panja untuk melakukan langkah-langkah ke depan biar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi berulang-ulang ini. Ini Mbak Windy. Baik, Prof. Henry, bukankah tadi Anda menyatakan bahwa akar permasalahannya sesungguhnya sudah diketahui karena ini bukan permasalahan yang baru terjadi, Prof. Henry? Ya. Oke, sekarang begini. Kita kembali ke wacana untuk bentuk panja. Panja itu kan sifatnya itu kan sementara. Mau sampai kapan panja ini ya? Untuk mengatur tentang apa? Kemudian siapa yang nanti akan menjadi pelaksana? Kenapa mesti harus panja kan gitu ya? Cukup menteri aja membentuk satu tim di dalamnya untuk melakukan pembenahan terkait dengan permasalahan yang saya kemukakan tadi ya. Nah, terkait dengan itu semua sebetulnya saya katakan tadi integritas moral dari aparat ya. Ini sekarang kenapa bisa subur gitu permainan di dalam? Karena keterlibatan dari oknum-oknum yang ada di dalam. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang terlibat itu oknum. Tapi kalau udah lebih dari 50% orang ikut bermain di dalam itu, ya, itu artinya apa? Masa kalau saya salah kalau saya katakan sudah masuk merupakan bagian dari sindikat kan? Tentunya terlalu ekstrim kan? Ya dicek pegawai di lapas itu. Mana ada sih orang bisa masuk mau menjenguk tanpa bayar apa-apa? Enggak ada. Tolong Pak Menteri ini diperhatikan. Saya tahu persis ya. Kemudian kadang-kadang orang bawa makanan. Di dalamnya diselipin duit. Karena untuk biaya mereka di sana oleh keluarga. Karena ada untuk beli rokok, untuk apa. Habis mereka nggak punya penghasilan kan, nggak punya pekerjaan. Itu dibuka duitnya, dibuka nasi makanan dari rumah dibuka, ya, diambil duitnya. Ini coba Menteri tahu nggak, petugas-petugas lapas tahu nggak? Dan saya tahu persis ini, gitu loh. Itu yang dibenahi. Sudah itu peredaran di sana. Kenapa narapidana yang sudah vonis mati, vonisnya sudah inkrah, tidak dilaksanakan? Alasan karena masih menunggu PK.
kami tidak menunda eksekusi gitu, tapi ini masalah HAM dan sebagainya. Karena mereka nyaman di dalam. Tolong tunjukkan dengan saya pelaku narkotik yang sudah divonis mati atau yang menjalani vonis 20 tahun yang tidak menjalankan bisnis narkotik dari dalam. Nggak ada. Lebih baik itu yang diperhatikan oleh kementerian. Panjani bisa berbuat apa? Itu. Ya, perhatian dari kementerian ini ternyata dibutuhkan sekali. Nah, Prof. Hamid, dari pengalaman Anda selaku menteri, mungkin nanti kita akan berbagi cerita ya, Prof. Hamid, bagaimana sesungguhnya langkah-langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Pemirsa, nanti kami akan bahas lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.